Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengajak saudara pada pagi hari ini untuk berdoa bersama-sama dengan kami dalam acara doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Mari saudaraku, kita bawa hidup kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Kita sembah Dia, sebab Tuhan kita adalah Allah yang sangat setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa Engkau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari awal dengan segenap hati kita datang kepada Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenangku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Yesus, padamu kami berseru. Yesus, kepadamu kami tujukan penyembahan kami, Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Haleluya. Syukur. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan. Yesus, kekuatan. Yesus, kekuatan di hidupku. Engkaulah kekuatan di hidup kami. Engkaulah raja kami, Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang peduli atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami
jiwa kami, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu yang menyembah-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami pagi hari ini, sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicara Tuhan bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya saudara. Untuk pagi hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan untuk meninggikan Tuhan saudara. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 17. Mari kita baca firman Tuhan ini untuk boleh memberkati kita saudara. Kita pergunakan waktu yang ada, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan ayat yang pertama dan saudara semua di rumah bacakanlah ayat yang kedua. Mari kita baca dengan sungguh-sungguh sehingga kita akan menerima berkat-berkat dari firman Tuhan ini. Saya akan memulai saudara ayat yang pertama dan nanti saudara akan bacakan ayat yang kedua. Kita akan mulai saudara. Ya, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dengan duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hal beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu, aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat ini kepadamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada orang yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku didapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menaikkan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah membaca firman Tuhan ini. Kita belajar pada saat ini dari pasal 2 ini. Paulus sungguh-sungguh menyampaikan maksud hatinya bagaimana
sebenarnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Bagaimana dia memiliki hati yang peka kepada Roh Kudus dan kepada setiap firman Tuhan. Nah, dikatakan tadi dari bacaan kita, ayat yang kedua, sebab jika aku mendukakan hatimu, siapakah yang membuat aku menjadi gembira selain daripada yang berduka cita karena aku. Nah, Paulus mengungkapkan isi hatinya, kesatuan hati Paulus dengan jemaat. Pentingnya kita bersatu sebab Tuhan juga menginginkan kesatuan. Duka cita Paulus itu bisa menjadi kegembiraan kepada jemaat Tuhan. Artinya hal-hal tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Paulus itu bisa disaksikan oleh Paulus. Bagaimana Paulus menang menghadapi masalah, bagaimana Paulus menang menghadapi pergumulan yang dialaminya, dan diberikannya kepada jemaat, sehingga jemaat bisa bersuka cita atas kemenangan yang dialami oleh Paulus. Dan bagaimana juga Paulus menerangkan kepada jemaat itu, salah satu kualifikasi yang penting bagi pekerja Kristus atau bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, yaitu memiliki hati yang mengasihi, hati yang peka, mudah berbelas kasihan, mudah meneteskan air mata melihat anak-anak Tuhan yang menyimpang daripada kebenaran. Bersedih melihat anak-anak Tuhan yang menyimpang daripada kebenaran atau yang melakukan dosa. Dia bersedih. Sedih orang tersebut, sedih kita melihat orang jatuh dalam dosa. Sedih kita di mana orang menyakitkan hati Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dalam Lukas 19 ayat 41, bagaimana Yesus menangis melihat Yerusalem. Dia berkata, Jerusalem, Jerusalem, sekiranya engkau tahu apa yang akan terjadi, tentulah engkau akan bertobat dan datang kepadaku. Tapi engkau tidak tahu apa yang akan terjadi, sebab akan datang nanti bangsa-bangsa lain menindas engkau. Yesus menangis melihat Yerusalem, saudara. Demikian juga Yohanes pasal 11 ayat 35, ketika Lazarus mati. Nah, orang-orang itu datang dan menyesali kedatangan Tuhan Yesus. Mereka berkata, Tuhan, sekiranya engkau datang pada waktu saudaraku itu sakit, tentulah saudaraku itu tidak mati. Mereka datang dengan kecut hati. Bahkan orang-orang itu juga, wah, Yesus datang sudah terlambat dia datang. Yesus berkata, saudara terkasih, bahwasanya kedatangannya itu juga mempermuliakan nama Tuhan. Di mana dia kamu baringkan, dikatakan, untuk apa lagi engkau datang, Tuhan, dia sudah berbau busuk. Yesus berkata, ayo ke sana. Di mana dia kamu baringkan? Maka masyagullah hati Tuhan. Yesus menangis melihat hati mereka, melihat mereka, kedegilan hati mereka, ketidakpercayaan mereka. Padahal Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Di mana mereka? Ayo. Nah, mereka masih terus membawa kesedihan hati mereka. Mereka masih terus membawa ketidakpercayaan mereka. Padahal Yesus ada di situ. Nah, Tuhan mau supaya kita memiliki hati yang peka. Tuhan mau supaya kita memiliki hati yang gampang tersentuh oleh belas kasihan. Nah, ini yang diungkapkan oleh Paulus pada saat ini, saudara. Dan kemudian ketika orang-orang yang berdosa ada di antara jemaat yang berdosa, pertama dari sisi hamba Tuhan. Sisi hamba Tuhan atau anak Tuhan melihat orang yang berdosa, kita harus gampang tersentuh, memiliki hati yang berbelas kasihan kepadanya. Namun kita tidak menyatu dengan dosanya, kita terus berpihak kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan di sini, bagaimana kalau ada orang berdosa? Bagi orang demikian sudah cukuplah teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya jangan ia binasa dalam kesedihan yang terlalu berat. Nah, saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, kita melihat pola disiplin dalam perjanjian baru pada saat ini. Bagaimana jemaat yang melakukan dosa, dosa yang bejat,
dosa perzinahan. Nah, kalau kita baca, kita ulang lagi bacaan kita kemarin dari 1 Korintus pasal 5. Apa dikatakan 1 Korintus pasal 5? Ada orang yang bersetubuh dengan istri bapaknya. Nah, kita sudah membahas kemarin siapakah istri bapaknya itu. Berarti bukan ibunya kandung, tapi ibu tirinya, istri daripada bapaknya. Nah, bagaimana ya dilakukan persetubuhan laki-laki dengan laki-laki LGBT? Nah, saudaraku, apa yang harus dilakukan di sini? Untuk pada dewasa ini, ada gereja-gereja justru memberkati laki-laki dengan laki-laki. Sudah diresmikan, ada negara yang telah meresmikan hal tersebut. Tapi Alkitab berkata di sini, bagaimana kita harus menegur, bagaimana disiplin harus dilakukan oleh gereja kepada orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Nah, saudara, kenapa kita harus melakukan melakukan disiplin itu, saudara? Ya, demi mempertahankan integritas gereja. Kalau dosa terus dilakukan dan tidak ada teguran kepada orang-orang yang melakukan dosa yang seperti itu, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Pada saat-saat ini saya melihat ya ada hamba-hamba Tuhan yang membiarkan jemaatnya yang melakukan dosa. Ada yang pergi ke dukun, ada yang membiarkan ya penipuan-penipuan terjadi di gereja atau di luar sana dia melakukan hal-hal dosa. Kemudian nanti di gereja dia melayani. Ketahuilah, saudara, firman Tuhan berkata, sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Jangan oleh karena dosa seseorang itu nanti akan mempengaruhi jemaat. Tetaplah kita berpihak kepada Tuhan. Ingat apa yang beberapa bulan yang lalu Ibu Esther katakan, tidak ada dosa yang terlalu kecil yang dapat diabaikan oleh Tuhan. Kecilnya dosaku, cuman itu aja pun. Ingat, Musa itu lupa menyunatkan anaknya. Padahal Tuhan punya rencana yang begitu besar bagi Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan, keluar dari Mesir, memasuki tanah Kanaan. Tapi ketika dia lupa menyunatkan anaknya, sunat, hukum sunat adalah hukum yang daripada Tuhan. Ini adalah perjanjian, ini adalah ketetapan. Tapi pada malam itu Allah berikhtiar hendak membunuh Musa. Untunglah Zipora yang adalah istri penolong daripada Musa, cepat-cepat dia berlari, dia ambil batu, dia putuskan kulit katan anaknya itu. Maka murka Tuhan surut. Jadi dosa harus diselesaikan. Jangan ditutup-tutupi dosa. Jangan dibiarkan ada dosa. Sebab dosa itu nanti akan menghamiri seluruh adonan. Dosa itu akan merusak tubuh Kristus. Nah, tetapi kita lihat pada saat ini betapa banyaknya hamba-hamba Tuhan yang dengan maksud-maksud lain untuk mencari penghormatan, untuk mencari uang. Nanti kalau disiplin, dia tidak datang lagi ke gereja. Lalu perpuluhannya nanti, siapa lagi nanti memberikan uang pembangunan untuk gereja? Wow, jangan, saudara. Kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang punya gereja, Tuhan yang punya sidang, Tuhan yang memanggil dan memilih kita. Bukan orang itu, kehidupan kita bukan kepada orang itu. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, bahkan juga kita jemaat Tuhan tuh, kehidupan kita tergantung kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Paulus berkata, saudara, orang yang demikian harus ditegur dengan keras. Supaya apa? Supaya dia memperoleh pembaharuan rohaninya. Bahkan dia harus merasa sakit. Dia harus merasakan sakit. Ya, jangan enteng, saudaraku. Jangan menganggap enteng terhadap dosa. Tapi dosa itu harus dihukum, saudara. Dan apabila orang berdosa itu telah bertobat, mengakui dosanya, meninggalkan jalan-jalannya, maka gereja
kembali akan menerimanya untuk bersatu dalam persekutuan. Tetapi tadi ketika dia melakukan dosa itu, katakanlah kalau dia melakukan yang biasa dilakukannya, jangan dulu sehingga dia menyadarinya. Berhenti sejenak untuk dia bisa menyadari keadaannya. Jangan sudah melakukan dosa terus apa yang dilakukan. Sama aja dengan orang tua. Ada anaknya yang menjajankan uang sekolahnya, lalu kalau terus nanti mau ujian, guru berkata uang sekolah harus diberikan terlebih dahulu, harus dibayar dulu uang sekolah baru ikut ujian. Si anak nggak ikut ujian, kenapa? Karena nggak bayar sekolah. Orang tuanya berpikir, loh kemarin saya sudah berikan uang sekolah anak saya titip sama dia, tapi si anak tidak membayarkan. Lalu orang tua nanya, di mana uang sekolah, kenapa tidak kamu bayar? Dia main beli pulsa, beli game atau jajan saya dengan teman-teman. Apakah orang tua langsung segera seketika itu juga memberikan uang sekolah itu, lalu membiarkan anak itu demikian? Tentu tidak. Orang tua yang baik mendisiplin anaknya. Mungkin untuk besok tidak lagi memberikan dulu uang jajan untuk 1 minggu. Atau mungkin juga di rotan. Firman Tuhan berkata di ujung rotan ada kasih, ada disiplin kepada anak. Tuhan juga demikian. Barang siapa kukasihi, ia kuhajar, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pentingnya hajar, pentingnya teguran bagi orang yang berdosa. Jangan dibiarkan orang berdosa terus berjalan dalam dosanya. Nah, saudaraku, dan setelah orang itu mengakui dosanya dan kemudian meninggalkan dosanya, terimalah orang itu kembali. Jangan jadi orang itu hilang oleh karena beratnya disiplin, tekanan yang dihadapinya. Dia merasa malu harus, tapi kita harus tahu, ya, jangan sampai anak itu harus sadar. Pertama dia mengakui dosanya, kemudian dia sadar, kemudian dia meninggalkan dosa itu. Yang walaupun ada limit waktu tertentu. Nah, kita lihat ya anak itu untuk bisa merenung ya apa yang telah diperbuatnya itu. Apakah dia sudah sadar? Kalau dia sudah sadar, kemudian dia meninggalkan dosanya, betul-betul terlihat buah daripada pertobatan itu. Ya, buah ya tentu ada waktu ya, tapi tidak dibatasi sekian bulan, sekian ini. Kita lihat ada buah pertobatannya, maka terima dia kembali dalam persekutuan. Nah, ayat yang ketiga, yang berikutnya ini, apakah itu fungsinya? Hukuman dan pemulihan harus dilakukan dengan roh yang lemah lembut. Ya, hukuman dan pemulihan harus dilakukan dengan roh yang lemah lembut. Hukuman bukan untuk melampiaskan emosi, amarah, biar kamu tahu. Bukan untuk mempermalukan, tapi sesungguhnya hukuman diberikan adalah untuk menyadarkan orang tersebut yang melakukan dosa tersebut. Kemudian pemulihan juga diberikan dengan diterima kembali dengan roh yang lemah lembut. Nah, saudaraku, pada saat ini begitu banyaknya gereja perjanjian baru meninggalkan, atau saudaraku yang kekasih, meninggalkan disiplin, ya saudaraku. Ya, mereka yang menyokong dan toleransi terhadap dosa, ya, meminta pengampunan tanpa syarat, saudaraku, menolak apa yang dikatakan ya oleh roh, ya, menolak apa yang dikatakan oleh roh dalam Wahyu 2 ayat dalam Wahyu 2 sampai Wahyu pasal 3, bagaimana keadaan 7 jemaat pada akhir zaman ini, saudaraku. Dikatakan di situ, kamu menolak apa yang dikatakan roh. Jangan kita menolak apa yang dikatakan oleh roh, sebab roh itu akan menuntun kita, roh itu akan menyadarkan kita. Sebenarnya sebelum hukuman diberikan atau disiplin teguran diberikan terlebih dahulu, karena roh Allah itu dalam hati kita, roh Allah itu pasti berbicara kepada kita. Oleh sebab itu, sebelum segala sesuatu terjadi, begitu kita melakukan kesalahan, kalau roh Allah telah bekerja di dalam hati kita, kalau roh Allah telah mengingatkan kita, bukalah hati kita dan bertobatlah, ya saudara terkasih. Nah, jadi ya supaya tidak terjadi demikian. Apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita,
Sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, apa dikatakan? Jangan sampai iblis beroleh keuntungan daripada kita. Jangan iblis beroleh keuntungan ini. Kita harus tahu Efesus 6 ayat 11. Nah, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Oleh sebab itu hendaklah kamu kuat di dalam Dia. Setan itu, kita harus tahu, setan itu sangat berusaha untuk menjatuhkan kita. Ini yang harus kita tahu, kesadaran akan musuh yang terus menerus. Kesadaran penuh dari kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Setan sangat berupaya sekali untuk menjatuhkan kita, untuk menggoda kita supaya kita jatuh, supaya kita berbalik daripada kebenaran, melakukan keinginan-keinginan daging, supaya kita menyimpang daripada kebenaran. Inilah target setan. Setan sangat berusaha. Dia menggoda kita, dia menipu kita supaya kita jatuh daripada kebenaran. Setan itu selalu menunjukkan hal-hal yang baik. Apa dikatakan oleh setan? Lihatlah betapa indahnya itu buah itu. Enak, indah untuk dilihat, enak untuk dimakan. Makanlah, engkau tidak akan mati. Inilah tipuan setan. Setan selalu menawarkan hal-hal yang enak, tapi ingatlah, itu yang ditawarkan oleh setan hanya sebatas daripada keinginan daging, hanya sebatas daripada hal-hal dunia ini. Setan tidak pernah mengingatkan upah dosa. Setan tidak pernah mengingatkan kekekalan. Setan itu hanya menggoda kita, menawarkan kepada kita tentang sesuatu hal yang enak terhadap mata, terhadap daging, terhadap telinga. Pujian-pujian kepada hal-hal dunia, itu yang ditawarkan oleh setan. Kita harus sadar akan hal itu, saudara. Ya, kita harus sadar akan hal itu. Dan kalau kita menang, saudaraku, akan hal itu, kita sadar itu sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita. Kita bisa mengambil langkah. Oh, ini dari setan, aku tidak mau. Begitu, saudara, ya. Lalu kalau kita menang, ayat 12 dikatakan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil, aku didapati bahwa Tuhan membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku itu. Sebab itu aku meminta diri untuk berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Nah, inilah berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan itu bagi kita, kalau kita menang, kalau kita terus berpihak kepada Tuhan, hidup dalam jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan itu sungguh sangat mengangkat kita. Dia buka jalan. Lihat ya, saudara, akan tantangan-tantangan, pergumulan hidup yang kita hadapi, tapi kalau kita setia kepada Tuhan, Dia buka jalan. Jangan takut nanti siapa lagi yang mendukung saya, siapa lagi yang menyokong gereja saya. Tuhan buka jalan. Yang pertama, Tuhan buka jalan. Yang kedua, kedatangan kita, Tuhan menjadikan kita bau harum. Kalau harum itu kemana-mana, bau harum itu kemana-mana. Tidak hanya di sini baunya, bau harum, tapi itu akan menyebar. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Kita ini menjadi berkat di mana-mana. Orang bisa mencium. Tuhan itu mengangkat kita dengan kemenangan-kemenangan. Seperti kalau orang sudah menang, diberikan trofi, diangkat trofi itu. Semua orang melihat, semua orang bertepuk tangan. Inilah kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Sampai kita di situ, kemana kita pergi, bau harum Kristus yang kita bawa. Kita yang hidup dalam Kristus, bau harum Kristus yang kita bawa. Bagi Kristus kita bau harum, bagi orang-orang yang percaya kita bau harum, tapi dikatakan bagi orang-orang yang menolak kebenaran kita bau kematian. Nah, kalau orang yang tidak suka kepada kita hidup dalam kebenaran, tidak usah ragu, saudara, sudah dituliskan. Marilah kita membawa bau harum Kristus. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah.
Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara dengan maksud murni dan atas perintah Allah di hadapannya. Betapa pada saat ini ada justru hamba-hamba Tuhan melayani dengan maksud-maksud tertentu. Apa itu maksud-maksud tertentu? Alkitab di sini berkata untuk mencari keuntungan. Ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan untuk mencari keuntungan. Adakah keuntungan itu? Ada. Makanya kalau itu yang dicari, nanti kalau orang tersebut melakukan dosa, dia melakukan perselingkuhan, tidak ada teguran. Karena apa? Hatinya sudah berbeda, sudah lain. Apa motivasinya? Mencari keuntungan. Nanti kalau ku tegur, padahal dia memberikan mobil kepadaku, bagaimana nanti? Jangan buat pelayanan menjadi ajang untuk mencari keuntungan, untuk mencari uang, untuk mencari penghasilan, untuk mencari makan. Padahal firman Tuhan pun berkata, seorang pekerja berhak mendapat upah. Tapi bukan upah yang kita cari. Otomatis kalau kita bekerja di perusahaan, kalau kita bekerja di situ, nggak usah kita berkata, jam berapa, tanggal berapa ya, tanggal berapa ini, kapan kita gajian, kapan kita gajian. Nggak usah. Gaji kita pasti dapat setiap tanggal yang telah ditentukan sepanjang kita bekerja dengan sungguh-sungguh dalam perusahaan itu. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, Tuhan pasti memeliharakan kehidupan kita. Pujian kita berkata, burung di udara pun dia peliharakan. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang datang berdoa di doa pagi tiap pagi seperti ini. Satu helai dari rambut kita pun terjatuh, Tuhan tahu. Tuhan tidak mengizinkan itu. Tidak akan terjatuh itu tanpa sepengetahuan Tuhan. Kenapa kita harus takut? Marilah kita, anak-anak Tuhan semuanya, hamba-hamba Tuhan yang datang di doa pagi pada saat ini. Yang pertama, pada saat ini, bereskan hati kita, jangan ada dosa. Kemudian yang kedua, miliki hati yang peka, yang sensitif, yang penuh dengan belas kasihan, berpihak kepada Tuhan, tegur dosa. Dan kalau orang yang berdosa itu telah mengakui dosanya, menyadarinya, meninggalkannya, terima kembali orang itu, supaya setan jangan mengambil keuntungan. Yang ketiga, sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, lakukanlah segala sesuatunya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Cari uang dalam pemberitaan Injil, cari keuntungan dari pemberitaan Injil, tapi lakukanlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, karena kita tahu janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita dengan tanpa motivasi yang salah untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Ini firman Tuhan yang bisa Ibu Esther bagikan bagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang telah memberkati, yang telah menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk terus kami memiliki motivasi yang benar dalam mengiring Engkau. Kami memiliki hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan, hati yang gampang terjamah oleh Roh Kudus. Dan apabila kami jatuh dalam dosa, segera kami bertobat. Ada Roh Kudus mengingatkan kami. Dan apabila ada orang yang berdosa dalam jemaat, siapapun kami, dosa harus ditegur, dosa harus didisiplin. Tidak ada dosa yang terlalu kecil yang diabaikan oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menolong kami. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita tadi. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia.
Firman-Mu hidup dan berkuasa
kuasa. Kami hidupi kebenaran firman Tuhan. Jadi bagi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk materi kami. Tuhan, bagi umat-Mu yang bergumul akan materi mereka atas segala kebutuhan-kebutuhan, keperluan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkatilah ya Tuhan, buka jalan bagi mereka. Mereka yang sedang usaha, kami berdoa supaya usaha mereka berhasil dan beruntung ya Tuhan. Mereka yang bekerja, berkati pekerjaan mereka. Mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mereka naik bukan turun. Dalam nama Yesus. Mereka yang studi, yang kuliah, yang sekolah, berkati mereka dengan hikmatnya daripada Tuhan. Kasih Tuhan mengalir bagi kami semua. Siapapun kami pada saat ini, kami percaya kepada Tuhan. Dan apapun yang menjadi beban pergumulan kami diangkat oleh Tuhan. Pergumulan kami didengar oleh Tuhan. Masalah kami diangkat oleh Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu kami juga berdoa lingkungan kami. Berkati lingkungan kami pada saat ini. Dimanapun kami berada. Di keluarga kami, rumah kami. Di tempat pekerjaan kami, di kantor, di pabrik pada saat ini. Jadikan kami menjadi berkat. Pakai kami menjadi berkat ya Tuhan. Juga kota kami. Tuhan Engkau berkati kota kami ya Tuhan. Kuduskan, sucikan. Basuh dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami melangkah, kami menjadi bau harum bagi mereka ya Tuhan yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, diberkatilah Engkau ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan yang memberkati bangsa kami. Indonesia hebat, Indonesia berjaya, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ajaibkan segala karya-Mu ya Tuhan. Diberkatilah presiden kami, diberkatilah para menteri-menteri, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berhasil mereka mendukung visi daripada Bapak Presiden kami. Terima kasih. Demikian masyarakat Indonesia, kami berdoa supaya seluruh masyarakat Indonesia patuh kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Secara khusus pada saat ini untuk melakukan protokol kesehatan, kami bersyukur buat Tuhan roda perekonomian kami terus berjalan dengan baik. Bahkan juga pendidikan yang sudah mulai tatap muka, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, berkatilah bangsa negara kami, berkati perekonomian kami, berkati seluruh aparat negara kami. Aparat negara kami tetap berjaga-jaga atas keamanan bangsa kami, baik angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Tuhan menolong, tidak ada pertikaian di bangsa kami, tidak ada pemberontakan, tidak ada teroris, tapi lewat doa kami serahkan bangsa kami kepada-Mu. Tuhanlah yang memberkati. Terpujilah nama-Mu. Terlebih kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, supaya terus melakukan tugas dan fungsinya, menggarami, membuat keadaan menjadi enak, bahkan menjadi terang. Biarlah terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepada Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Pakailah Tuhan pelayanan kami, doa bagi kami yang ada di media sosial pada saat ini. Kami berdoa semakin hari semakin baik, semakin hari semakin Tuhan luar biasa ya Tuhan. Apa yang kami doakan didengar dan dijawab oleh Tuhan, dan akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, akan banyak jiwa-jiwa terberkati. Pakailah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu.
itu ada bersama dengan kita. Kasih sayang Allah Bapa yang demikian luar biasa, itulah yang menyertai kita sepanjang hari ini. Dan persekutuan pimpinan hikmat kuasa, pengurapan yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai kita, menghiburkan kita saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Tuhan menolong kita. Selamat beraktivitas. Haleluya. Immanuel.